Selamat datang semua manusia penuh misteri. Kali ini, Ama akan menceritakan Dandadan Season 2. Di awal cerita, Ayesa sedang berendam di air panas. Tiba-tiba, datang segerombolan alien, menyerang Ayesa. Tanpa pikir lama, Ayesa langsung membalas dengan melempar barang ke arah alien tersebut. Lalu Ayesa bergegas sambil lari meninggalkan kolam tersebut. Namun, alangkah sialnya, kaki Ayesa dipegang oleh monster tersebut. Ketika hampir dimangsa oleh monster, tiba-tiba, dinding pemandian tersebut roboh. Alangkah terkejutnya Ayesa ketika dia melihat Nenek Turbo sedang mandi juga di pemandian tersebut. Ternyata Nenek Turbo mendengar ucapan dari neneknya si Ayese. Tanpa pikir panjang, Nenek Turbo masuk ke tas Ayese. Kemudian datang seorang keamanan yang ingin menangkap monster tersebut. Monster tersebut lari terbirit-birit, namun mereka gagal ditangkap oleh pihak keamanan. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Jijin. Nenek Turbo berkata bahwa rumah Jijin tersebut sudah memakan darah manusia. Sin berpindah ke Okarun dan Jiji yang sedang mengintip di suatu lubang yang menyeramkan. Bel berbunyi. Mereka pikir yang datang Ayese. Alangkah sialnya, yang datang nenek-nenek monster dengan wajah menyeramkan. Okarun berkata, kita harus menunggu Kak Ayesa pulang untuk memasuki lubang tersebut. Ternyata, nenek adalah ibu kontrakan. Hanya ingin bertamu di kontrakan Jijin sambil memakan bekal yang mereka bawa. Jijin ternyata sangat takut sama nenek monster tersebut. Nenek tersebut tahu bahwa Jijin sedang memanggil medium roh ke rumah Jijin. Mereka berdua ditodong senapan karena mereka takut harga kontrakan jadi turun akibat ada hantunya. Suasana hampir tegang ketika seseorang polisi datang. Ternyata yang mengintip Ayase di kamar mandi adalah suami-suami yang punya kontrakan tersebut. Okarun sempat ditanya oleh kakek-kakek tersebut. Karena Jijin menyebut Okarun adalah sahabat dia. Dengan gugup Okarun menjawab pernyataan dari kakek-kakek tersebut. Sanjerman! Namun si nenek-nenek tersebut menanyakan, siapa cewek yang datang ke rumah ini? Jijin pura-dua tidak tahu soal cewek tersebut. Dia tahu bahwa cewek tersebut juga teman dari Jijin. Sin berpindah ke Ayesa yang sampai di suatu kuil yang menyembah Tsuchinoko. Kemudian, Ayesa bertemu dengan seorang laki-laki penunggu kuil. Ayesa dipersilakan masuk ke dalam kuil untuk melihat Tsuchinoko. Mereka berbincang tentang legenda ular besar yang terbang ke langit. Ternyata Tsuchinoko hanyalah dongeng tahayul seperti yang diceritakan penunggu kuil tersebut. Sesampainya di rumah Jijin, Ayesa terkejut melihat kakek-kakek sumo dan Okarun dan Jijin tergeletak di lantai. Tanpa basa-basi, Ayesa langsung memberi serangan kepada kakek-kakek tersebut. Ayesa terkena serangan gigitan, namun dia membalas dengan hentakan kuat sehingga kakek tersebut terhempas ke lantai. Akhirnya, Ayesa tertangkap. Tiba-tiba, Nenek Turbo keluarga dari tas yang membuat Ayesa bisa lolos dari pelukan si kakek. Ayesa dan Nenek Turbo sempat bingung siapa mereka. Secara mengejutkan, Ayesa ditendang sampai terpelentang ke pintu. Serang demi serangan mereka berikan, hingga akhirnya Ayesa terkena lagi, yang mengakibatkan dia terpental ke tembok hingga roboh. Nenek monster berkata pada Ayase, kau datang untuk menghancurkan desa ini ya? Kami adalah orang yang telah memberi tumbal kepada ular besar, ucap si nenek monster. Tumbal tersebut bertujuan agar semua orang bisa nyaman di pemandian air panas. Altar adalah tempat penumbalan manusia untuk ular besar. Ternyata rumah yang ditinggali Jijin adalah tempat penumbalan yang sudah direnovasi. Tanah rumah tersebut tiba-tiba menenggelamkan Ayesa. Ayesa berusaha keluar dengan jurus yang ia punya. Namun naas, Ayesa dilempar ke dalam lagi. Jijin dan Okarun akhirnya sadar dan segera menolong Ayesa. Alangkah kagetnya mereka semua jatuh ke lumpur dan tersedot ke dalam ruang bawah tanah. Namun naas, Jijin jatuh ke jurang pas di atas ular besar. Kenapa bisa banyak rumah di sini? Ucap Ayesa. Terdengar suara Jijin meminta tolong. Mereka berdua segera berlari. Ular besar itu muncul, disertai dengan nenek dan kakek yang hormat kepada ular tersebut. Tanpa basa-basi, Ayesa segera menolong Jijin. Nenek Turbo berkata bahwa ular besar itu adalah Kuragari. Disambung dengan perkataan Okarun berkata itu adalah cacing. Yang mereka sembah bukan dewa, melainkan makhluk yang memakan manusia, ucap Ayesa. Tiba-tiba ular itu memakan nenek dan kakek tersebut satu lahapan, yang membuat mereka bertiga terkejut. Jijin mengajak untuk masuk ke dalam, karena di luar sangat berbahaya. Ketika semua sudah masuk ke rumah, tiba-tiba ukuran menggeram dan berubah menjadi Nenek Turbo. Itulah Dandadan Season 2, Episode 1.